Goodbye S Hardware dan welcome ASKO. 30 tahun toko ini berdiri. Saatnya berubah menjadi lebih. Dari A sampai Z, berikan banyak solusi. Dari sini bisa lebih. ASKO. Jadi belakangan itu ada rebranding yang besar juga ya dari S Hardware Indonesia, namanya ganti jadi ASKO. Mungkin banyak orang yang nggak tahu. Hari ini kita akan ngebahas itu rebranding tentang S Hardware menjadi ASKO di Indonesia. Apa sih penyebab dan dampak dari bisnis perubahan rebranding ini? Dan gimana pendapat saya tentang rebranding ini sebagai desainer dan apa yang bisa kita pelajari sebagai desainer dari rebranding ini? Permulaan dulu ya. Jadi S Hardware itu kalau dari data saya itu ada dari Chicago, US, United States, Illinois kotanya. Dan dia masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1990-an sekian, tapi saya lupa berapa. Pokoknya sudah 30 tahun di Indonesia ya, sudah 30 tahun di Indonesia. Yang dimiliki oleh PT Kawan Lama Sejahtera yang punya anak perusahaan namanya adalah PT S Hardware Indonesia yang disingkat jadi AHI. Itu sudah sejak 30 tahun yang lalu. Nah, karena masalah lisensi katanya, dengar-dengar yang harus impor setengah dari produknya S Hardware dari US, dan karena mungkin juga perputaran lisensinya itu setiap 15 tahun sekali. Jadi kadaluarsanya itu 15 tahun sekali. Jadi kalau 30 tahun berarti udah 2 kali kadaluarsa ya. Mungkin kebetulan karena kadaluarsa dan memang mungkin tidak mau impor lagi dari US, jadi diputus lah. Nah, kalau lisensinya udah diputus, berarti si PT S Hardware Indonesia ini, atau mungkin yang kawan lama kali ya, yang PT S Hardware Indonesia mungkin itu terikat dengan S Hardware-nya. Tapi PT-nya ini itu jadi tidak memiliki hak untuk memakai nama S Hardware gitu. Makanya dia ganti menjadi ASKO. Padahal bisnisnya itu baik-baik aja ya. Padahal biasanya baik-baik aja. Kemarin kuartal 3 tahun 2024, kuartal 3 itu berarti 3 bulan terakhir, berarti apa tuh, Oktober, November, Desember ya, itu mencatatkan profit bersih sebesar 574 miliar dan kenaikan penjualannya itu 13%, jadi 6,11 triliun totalnya. Itu gede banget kan, dan saya rasa itu stabil, termasuk stabil, dan profitnya lumayan gitu. Karena dilihat dari data-data yang lainnya juga, tapi ini nggak saya catat ya, dari kuartal 2 dan lain sebagainya kemarin, itu juga nggak menunjukkan kerugian dan lain sebagainya. Sebenarnya bisnisnya nyaman-nyaman aja gitu. Dan nanti saya juga lihat ada beberapa data-data dari bisnis yang lebih bisnis, ini kan desain ya, kalau yang lebih bisnis mereka menyebutkan ini juga baik-baik aja sebenarnya untuk secara bisnis. Bisnisnya baik, setahun omsetnya bisa puluhan triliun, tapi problemnya mungkin terletak ada di perubahan konsumsi Indonesia itu. Ini kalau analisa dari pebisnis atau akun-akun bisnis yang lainnya ya, channel-channel bisnis. Perubahan konsumsi Indonesia yang mungkin menurun saat ini, dan produk dari Cina yang dia bisa dibanderol murah banget gitu ya, jadi agak keganggu, agak goyang aja gitu. Ditambah harus impor dari US tadi, itu yang mungkin memberatkan ya. Jadi dampaknya ya itu tadi. Jadi PT Kawan Lama Sejahtera harus melepas lisensinya S Hardware. Jadi nggak punya hak untuk menggunakan nama S Hardware, makanya dia rebranding jadi ASKO. Gini sih, kalau misalkan rebranding ini itu agak riskan karena orang sudah tahu yang namanya S Hardware ya. Sedangkan kalau ASKO, buktinya walaupun kemarin ada peluncuran yang lumayan megah, tetap aja orang-orang banyak yang nggak tahu nama ASKO. Jadi secara market mungkin rasanya kayak di reset aja gitu ya. Jadi awalnya orang-orang tahu S Hardware, jadi sekarang orang yang tahu S Hardware jadi di reset semuanya, pada nggak tahu kalau S Hardware itu ganti nama bukan hilang, sehingga harus mengulangi dari awal, yaitu awareness lagi. Ini pandangan saya sendiri, pandangan awam saya sendiri ya, harus mengulang dari awal, yaitu dari awareness lagi gitu. Agak berbahaya, agak riskan aja sebenarnya, tapi bisa dipahami segala sesuatunya, alasan rebrandingnya dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas tentang visual rebrandingnya yang lumayan menarik.
Ini pandangan saya, jadi disclaimer dulu, ini adalah pandangan saya sebagai desainer, saya nggak tahu proses dalamnya. Kemarin saya mencoba riset-riset, cari-cari kira-kira brand guideline-nya seperti apa, tapi tidak menemukan brand guideline-nya. Hanya ada websitenya yang sudah ganti nama menjadi ASCO, brandingannya juga jadi ASCO, dan ada beberapa cerita-cerita, narasi-narasi di dalamnya yang mungkin kita bisa pelajarin, tapi itu pun nggak 100% menjawab tentang rebrandingnya ini secara keseluruhan, secara teknis ya. Harus melihat dari brand guideline-nya dulu apakah oke atau enggak gitu. Yang pertama dulu, ini saya mau bacain dari websitenya. Jadi di websitenya kalau kita buka di bagian sini itu ada cerita-cerita tentang PT ini tadi, S Hardware Indonesia tadi. Oh, by the way, PT S Hardware Indonesia itu berganti nama menjadi tetap AHI, singkatannya AHI, tapi singkatannya aspirasi hidup Indonesia. PT AHI-nya bukan AS Hardware Indonesia, tapi Aspirasi Hidup Indonesia itu yang menjadi perusahaannya si ASCO gitu. Kalau kita lihat dari narasinya dari websitenya, tampilin lagi websitenya. Ini ada perjalanannya. Ada dari toko pertama itu tahun 1995, betul kan ya? 1995 berarti sampai 2025 itu berarti 30 tahun pas, berarti dua kali kadaluarsa tadi ya. Terus ada dari 2026 ini ada inovasi, lalu tahun 2027 masuk ke IDX pertama kali, Indonesian Stock Exchange. Lalu tahun 2011 itu mengeluarkan di toko flagship, kalau dia nyebutnya toko flagship di Alam Sutra. Lalu berikutnya sampai 2024, 2025, yang terakhir kemungkinan tanpa batas dia nyebutnya, yaitu awal cerita baru kami dengan ASCO untuk menginspirasi hidup yang lebih baik. Nah, ceritanya adalah ini nih, ada satu narasi yang menarik. Jadi mereka tuh rebrandingnya bukan narasinya gini ya, kalau kita ganti nama, ganti visual itu karena kita kehabisan lisensi, tidak kayak gitu. Jadi selalu rebranding itu menawarkan satu narasi yang lain gitu, narasi yang lebih bisa diterima sama market-marketnya. Narasinya apa? Kalau yang di ASCO ini, narasinya adalah mereka mau melakukan yang lebih baik kepada kita. Ini ya, saya bacain ya. ASCO tercetus dari pemikiran 30 tahun di Indonesia, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu kamu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Jadi intinya narasi yang mereka tawarkan adalah ini ganti rebranding, ganti nama bahkan, atau ganti visualnya juga, karena kita mau memberikan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik untuk kalian gitu. Lalu di sini juga ada istilah, bukan istilah asal muasal dari namanya ASCO, yaitu ini saya bacain ya, menginspirasi hidup yang lebih baik dengan ragam A sampai Z dari koleksi produk. Jadi ASCO itu adalah A sampai Z koleksi gitu. Dan co-nya itu ada yang lainnya juga, kayak komprehensif itu keseluruhan, idenya kolaboratif. Jadi kalau nggak salah dia juga akan berkolaborasi dengan pengrajin-pengrajin di Indonesia supaya ini apa namanya tuh bukan properti sih, furniturnya di ASCO nantinya itu adalah furnitur hasil karya orang Indonesia juga. Kalau secara visual, by the way, ini mirip banget sama S Hardware visualnya, karena kalau kita lihat S Hardware itu juga warnanya merah-merah begitu. Kalau ASCO itu juga mempertahankan warna merahnya. Apakah itu boleh dalam rebranding? Sah-sah aja kok, ada banyak, ada Sandisk itu juga rebrandingnya menggunakan warna yang sama. McDonald's juga dulu kan pernah ganti logo juga kan ya, dan itu masih pakai warna yang sama, jadi sah-sah aja. Ini ada satu artikel dari PT Aspirasi Hidup Indonesia, dari PT AHI-nya sendiri. Kalau kita baca ya, ini semangat yang tercermin dalam desain logo ASCO dengan visual lingkaran terbuka merepresentasikan komitmen open the door to better living. Jadi tadi narasinya kita mau memberikan yang lebih baik lagi kepada orang-orang market Indonesia. Jadi dia menggunakan logo yang seperti ini, yang di ASCO yang ada lingkarannya tengahnya itu. Nah, lingkarannya itu artinya adalah open circle ya, atau lingkaran terbuka, yang artinya adalah open the door to better living. Nah, kalau kita lihat juga nih di dalam komponen visualnya itu keren banget. Yang salah satu yang saya highlight, saya soroti adalah bentuknya yang seperti pie chart. Kayak yang tadi di tampilan timeline dari tahun ke tahun. Lalu ada juga yang tampilannya seperti ini di tampilan websitenya. Lalu ada banyak banget ya di sini ya, kalau kita bisa lihat ya, dari ikonnya juga nih, ini menggunakan tampilan pie chart. Jadi ada lingkaran, lalu ada potongan slice pizzanya gitu, yang warnanya berbeda.
Nah ini saya sorotin kenapa? Karena ini unik banget ya. Kita nggak pernah melihat brandingan di luar sana yang menggunakan pie chart seperti ini. Dan kenapa saya bilang ini pintar, baik, bagus gitu? Karena ini bisa dipakai untuk apa aja, fluid banget ya. Bisa untuk diskon. Jadi kalau diskon kan gampang banget ya. Jadi pie-nya tinggal diturunin, digedein, turunin, digedein. Walaupun saya nggak tahu aturan pakai pie chart-nya ini, belum ada guideline-nya, belum keluar guideline-nya. Lalu yang berikutnya adalah separasi halaman itu juga bisa. Jadi bisa memotong halaman dengan bentuk pie chart-nya. Lalu sampai ke timeline tadi, kita pakai timelinenya bentuknya adalah pie chart ya. Jadi yang di highlight adalah tahun dimana kita ngeklik, tapi tahun-tahun yang lainnya bentuknya di samping-sampingnya gitu. Itu bagus banget, sangat-sangat clever, pintar, dan salah satu brandingan yang unik. Nah, tapi kalau kita lihat apakah nyambung sama narasinya, sebenarnya juga nyambung aja sebenarnya. Cuman kalau dari sisi saya sendiri, rasa-rasanya ini kurang grande aja ya, nggak kayak S Hardware. Itu rasanya S Hardware itu kan lebih marah gitu kan, lebih marah, lebih sporty gitu. Mungkin karena tulisan Ace-nya ya, ACE-nya itu loh, mungkin lebih tebel, lebih geometrik gitu, lebih ada lancip-lancipnya. Jadi mereka lebih sporty rasanya dan cocok banget untuk hardware. Tapi kalau ASCO ini rasanya seperti kebutuhan yang lebih simple gitu loh. Contohnya kayak perabotan di dapur contohnya, atau cuman rak-rak kecil yang simple kayak gitu, bukan sampai untuk memperbaiki sepeda lah, untuk memperbaiki motor lah dan sebagainya. Kan kalau S Hardware kan selengkap itu kan ya. Walaupun ASCO juga lengkap, but dari logonya, dari tampilan-tampilan lain-lainnya lebih calming aja, lebih nyantai gitu loh rasanya. Apakah masih nyambung? Masih nyambung basically, cuman agak nyantai aja. Mungkin kita agak kaget ya sama brandingan yang baru ya. Kira-kira apa yang bisa dipelajari sebagai desainer? Yang pertama, walaupun nggak tahu pastinya, tapi rebranding ini rasanya buru-buru sekali gitu. Kalau saya nilai sekilas yang tadi ya, jadi kurang lebih sporty, kurang technical banget gitu logonya, tapi lebih ke calming, nyantai gitu. Beda sama SanDisk ya. SanDisk itu lebih technical malah rebrandingnya. Nanti bisa tampilin bar. SanDisk lebih technical gambarnya. Lalu yang kedua adalah desainer itu boleh loh mempertimbangkan audience, warna, dan bentuk logo. Tapi yang nggak kalah penting harusnya dari why-nya tadi, dari narasinya tadi kalau rebranding. Jadi kita harus lihat dulu narasinya untuk menentukan bentuk visualnya seperti apa. Dan ketika kita menentukan bentuk visualnya seperti apa, it's okay untuk mempertahankan bagian dari logonya. Contohnya kayak McDonald's, dari kayak gini jadi kayak gini, tampilin bar. Itu kita masih lihat lengkungan emasnya kan. Nah, sama juga seperti Xiaomi, warnanya masih ada, masih sama warnanya. Ditambah kayak ASCO sama S Hardware ini, warnanya merahnya masih dipertahankan walaupun logonya ganti. It's okay, karena mungkin rebrandingnya nggak mau menghilangkan market yang lama sepenuhnya ya. Jadi masih ngambil market yang lama juga, dan biar orang nggak begitu kaget lah. Jadi makanya ambil beberapa elemen di logo sebelumnya. Jadi panjang ya pembahasannya ya, padahal cuma ASCO doang. Cuman sebatas itu, nanti kalau misalkan keluar brand guideline-nya akan diupdate lagi ya. Karena brand guideline ini penting banget untuk tahu lebih dalam tentang konsep secara keseluruhan, nggak cuma dari logonya tapi dari super graphics-nya sampai ke sistem visualnya dan lain sebagainya. Nanti akan diupdate, nanti akan saya bikinin video lagi untuk ngebahas detailnya tentang visual guideline-nya kalau keluar ya. Kadang-kadang di-keep sendiri soalnya. Oke, kayak gitu aja video kali ini. Silahkan nonton video yang lainnya dan subscribe. Thank you.